terhormat seluruh kepala desa yang lain yang hadir saat ini, yang terhormat para pendeta, baik pendeta GPT maupun pendeta di luar GPT yang sempat hadir, yang terhormat ketua-ketua majelis GPT dan ketua-ketua majelis tetangga yang sempat hadir, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat di dalam dan di luar jemaat Bukit Indah, yang terhormat tokoh adat di luar dan di dalam jemaat Bukit Indah, seluruh undangan dalam kapasitasnya dan jabatannya masing-masing yang kami hormati dan kami muliakan. Puji dan syukur patut diangkat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan cintanya sehingga hari ini kita boleh diperkenankan berkumpul bersama di dalam mendukung seluruh warga jemaat Bukit Indah di dalam bersukacita setelah kurang lebih 15 tahun menjalani pembangunan rumah ibadah, dan pada hari ini boleh dihabiskan. Hadirin dan para undangan yang dimuliakan, setiap kami kembali ke belakang mengulas perjalanan pembangunan ini, pembangunan gedung gereja jemaat Bukit Indah yang dimulai dari tahun 2007 yang lalu dan didukung oleh lebih 10 kakak. Kalau dihitung dari jangka waktu yang digunakan dalam pembangunan ini, prosesnya sangat lama. Namun bukan berarti karena kurangnya perhatian keluarga, tetapi ini semua disebabkan dengan kondisi ekonomi jemaat yang bisa dikategorikan yang 90% hidup sebagai buruh tani. Beruntung karena ada beberapa keluarga hamba-hamba Tuhan dan dermawan yang dipakai Tuhan sebagai rezeki dengan jemaat Bukit Indah, sehingga pembangunan ini bisa diselesaikan, yang walaupun ketika kita melihat kondisi fisik belum seindah dan belum semegah dengan gedung-gedung yang permanen. Sebenarnya kami pun merindukan dan merencanakan demikian, namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami, antara lain bangunan ini didirikan sejak kurang lebih 2007 tahun yang lalu. Tentu bangunan ini sudah cukup lama dan separuh sudah tertelan termakan usia. Yang kedua, bangunan ini didirikan dengan berdasar pada jumlah kepala rumah tangga saat itu yang kurang lebih 15 kakak. Seiring berjalannya waktu dan oleh berkat Tuhan dalam pertambahan jumlah jiwa dan kakak yang sekarang sudah menjadi 32 kakak dan hampir 200 jiwa. Tentu bangunan ini sudah tidak cukup lagi untuk memuat, apalagi ditambah dengan ketatnya protokol kesehatan yang jaga jarak ini, sehingga yang menjadi pertimbangan sehingga membuat bangunan ini belum seindah dan semegah dengan gedung-gedung yang lain. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, satu penghargaan dan penghormatan yang luar biasa yang kami tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam memenuhi undangan kami. Kami tidak bisa membalasnya segala pengorbanan Bapak dan Ibu, hanya kami bisa memohon kepada Tuhan. Kiranya pengorbanan Bapak Ibu, Tuhanlah yang akan membalasnya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ambil bagian dalam berpartisipasi dalam mendukung kami, baik ibu tenaga, pikiran, bahkan harta sekalipun. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada para hamba-hamba Tuhan, mulai dari tingkat sinode sampai pada pendeta, penatua dan yakin,
yang tidak putus-putusnya mendoakan pembangunan ini sehingga boleh dihabiskan hari ini. Kiranya dengan selesainya penghabisan ini, jemaat Tuhan di sini akan semakin bertumbuh dan berkembang, baik dari segi iman maupun dari segi jasmani, baik dari segi rohani maupun dari segi ekonomi. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, mengakhiri sambutan kami mau menyampaikan permohonan maaf kami karena tentu di dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan dan kelemahan kami selama Bapak Ibu berada di tempat ini. Mulai dari sambutan, pelayanan, terkhusus penginapan yang mungkin jauh dari kelayakan. Semua ini bukanlah kesengajaan kami. Kami juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik. Namun apalah daya, hanya itulah yang bisa kami sanggupkan. Karena itu sekali lagi mohon dimaklumi. Demikian kata-kata sambutan kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan acara selanjutnya kami kembalikan ke rumah dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya, arahan Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur. Kepada Bapak diberi kesempatan. Shalom Bapak Ibu, sampai kepada seluruh sidang jemaat Bukit Indah, baik yang di dalam ruangan, di luar ruangan. Saya yakin sekalipun karena kesibukan pesta hari ini, ada yang sudah berada di rumah atau pelabuhan. Izinkan saya menyampaikan satu dua kata. Kita berjumpa di suasana yang indah karena memang namamu indah. Entah kita di lereng bukit atau di balik bukit, memang namamu Bukit Indah. Tepuk tangan untuk jemaat Bukit Indah. Karena itu izinkan kami Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur menyampaikan salam hormat kami kepada Bapak yang terhormat Kepala Pemerintah Kecamatan Bulehau, yang terhormat Bapak Kepala Desa Banua Ada bersama seluruh jajarannya, juga Bapak Kepala Desa yang lain mungkin ada yang hadir. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Pekerja Kalasis Latahan Gereja Toraja Mamasa. Yang kami hormati Bapak Imam Tuhan hadir ke barat, istilah kita di sini begitu dengan salah sapa ke barat. Yang kami hormati Bapak-bapak pemuda agama, pimpinan agama, Bapak Ibu pendeta dari organisasi gereja masing-masing atau mungkin dari denominasi, Bapak-bapak penatua diaken dari organisasi gereja yang hadir, dari jemaat-jemaat yang hadir pada siang hari ini, serta tentu bapak-bapak ibu yang kami tidak sempat sapa dalam status jabatan masing-masing, dan kepada seluruh sidang jemaat Bukit Indah yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Pastilah kita semua patut hari ini sejak kemarin memanjatkan puji dan syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Karena di tengah jemaat ini, jemaat Bukit Indah, sejak hari kemarin hari ini telah
terlaksana suatu penyembahan ibadah syukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja. Memang setiap pembangunan gedung gereja itu dilaksanakan di suatu persekutuan jemaat. Kalau proses pembangunannya secara manusia memanglah sungguh berat dialami dan dirasakan. Tetapi ketika gedung gereja ini selesai, maka persekutuan jemaat itu menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk syukur yang luar biasa. Seperti jemaat kita di sini, mereka mengorbankan korban syukur yang pasti saja banyak sekali. Mereka memberikan persembahan-persembahan syukur. Mereka menaikkan nyanyian-nyanyian syukur. Itulah ungkapan syukur yang sudah tercipta dalam jemaat Tuhan di sini. Maka dari kami Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur menyampaikan dan mengucapkan selamat kepada persekutuan jemaat Bukit Indah di sini. Izinkan pula kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat di sini bahwa kalaulah Saman Salomo bait suci yang dibangun disalut dengan emas, maka hari ini dan di sini yakinlah bahwa rumah Tuhan yang sudah dibangun di sini kita sudah salut dengan emas, sehingga gedung rumah Tuhan ini berdiri dengan megahnya di jemaat Bukit Indah di sini. Mungkin secara ukuran manusia, Bapak Ibu kita mengatakan belum Pak, ini belum ada emasnya. Tetapi dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, ketika Tuhan memperkenankan kita mendirikan membangun rumahnya di sini, maka apa yang kita sudah korbankan dan apa yang kita saksikan hari ini, inilah emas tulen yang lahir di Bukit Indah di sini. Kalau kita melihat secara kasat mata tidak ada emasnya, tetapi dalam hati setiap insan, setiap warga jemaat di sini, di dalamnya terukir emas yang tulen. Dan saya yakin emas yang tulen yang terpatri dalam hati setiap anggota jemaat di sini, inilah yang akan menjadi kesaksian kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Karena itu akan menambah wawasan eklesia, cara pandang kita tentang gereja itu, yang tentu hari ini kita akan melihat gereja itu dari perspektif gedungnya. Dan gedung gereja inilah tempat Allah hadir bersama-sama dengan jemaat, dan dalam gedung gereja inilah akan tercipta sudut pandang gereja yang kelihatan, yaitu orangnya. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan, jadikanlah gedung gereja rumah Tuhan yang sudah diresmikan dihabiskan hari ini menjadi suatu tempat yang indah bagi jemaat kita di sini, karena memang kita bernama indah dan nama yang kita miliki adalah indah, akan lebih indah lagi persekutuan wujud gereja yang akan tercipta dalam jemaat di sini hari ini dan masa yang akan datang. Kiranya ini diaminkan oleh seluruh persekutuan jemaat Bukit Indah. Karena apa? Memang segala sesuatu indah pada waktunya, dan untuk apapun di bawah kolong langit mempunyai waktu dan masanya masing-masing. Dan waktunya lah hari ini jemaat Tuhan di sini bersyukur dan bergembira menyaksikan berkat Tuhan yang tercurah dalam jemaat Tuhan di sini. Selanjutnya kepada bapak-bapak atau ibu perwakilan dari jemaat-jemaat yang tentu dari jemaat-jemaat GPT, ketika kita pulang ke jemaat kita masing-masing,
bawalah ke jemaat kita akan kesaksian hari ini. Apa yang disaksikan hari ini adalah berkat Tuhan memakai jemaat di sini membangun gedung gereja. Karena di dalam gereja kita bersekutu secara iman, maka setiap Bapak Ibu wakil jemaat yang telah hadir hari ini, pulanglah ke jemaat kita hari ini dan setiap saat tetaplah bersaksi di jemaat kita masing-masing bahwa di jemaat Bukit Indah wilayah Atu-Atu Tuhan telah memperkenankan pula warganya membangun rumah Tuhan, dan ini akan memotivasi kita secara iman di jemaat kita masing-masing bahwa selain gereja dalam sudut pandang di dunia, kita bersama-sama dan senantiasa membangun gereja itu di dalam sudut pandang persekutuan warganya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mamuju, Kecamatan Pemberitahuan, Desa Baru Adat. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak. Karena tanpa campur tangan, tanpa bimbingan, tanpa arahan pemerintah, tidak akan sukses pembangunan dalam jemaat di sini. Ini berarti bahwa pembangunan gedung gereja Rumah Tuhan hari di sini yang dibangun kurang lebih 10 tahun ini tidak terlepas di dalamnya campur tangan bantuan dari bapak-bapak pemerintah. Mudah-mudahan momen hari ini menjadi satu momen yang luar biasa akan menciptakan kesejahteraan warga desa Baru Adat di sini. Karena kalau hari-hari kemarin dan hari ini jemaat di sini merasakan perhatian dan bantuan pemerintah, kami menyampaikan kepada sidang jemaat Bukit Indah di sini, saksikan dan rasakanlah perhatian pemerintah di sini yang akan lebih tinggi lagi, akan lebih besar lagi pada masa-masa yang akan datang. Diaminkan dan disaksikan itu bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan yang memperhatikan setiap keluarga, termasuk warga gereja Protestan Indonesia Timur di sini. Pada akhirnya kami mengharapkan kepada para fungsionaris gereja, para penatua, para diaken, utamanya dalam jemaat di sini beserta seluruh sidang jemaat Bukit Indah, jadikanlah sukacita pentahbisan gedung gereja hari ini menjadi suatu tonggak sejarah pembangunan dan perkembangan jemaat Bukit Indah. Karena berkat Tuhan yang sudah tercurah dan Bapak Ibu sidang jemaat saksikan hari ini, itu akan tetap tercurah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap kali selesai kita melaksanakan kegiatan pentahbisan gedung gereja, persekutuan jemaat itu di dalam persekutuan itu ada terasa suatu kelegaan dan sukacita yang tidak mampu diukur bagaimana. Tapi jemaat di sini sebentar sore sudah mulai merasakan itu. Apalagi besok lusa, Bapak Ibu akan merasakan suatu sukacita dan merasakan suatu kekuatan Roh Kudus yang sungguh dahsyat. Dan ini diyakini dan dipercaya bahwa kegembiraan sukacita hari ini akan senantiasa ada memelihara persekutuan jemaat di sini. Pada akhirnya seluruh Bapak Ibu yang ambil bagian dalam kegiatan hari ini, baik itu bentuk pelayanannya maupun doa restu, maupun bentuk sukacita kegembiraan yang lahir dari hati, dari hidup kita masing-masing, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan berkat Tuhan pemeliharaan Allah di dalam Yesus Kristus akan tetap menyertai kita semua. Terima kasih. Demikian sepatah dua kata arahan dan sambutan kami dalam menyambut, menyaksikan berkat karunia Allah dalam persekutuan jemaat Bukit Indah di sini hari ini, ketika mereka diperkenankan membangun rumah kediaman untuk Tuhan. Saya kembalikan kepada MC dengan ya, saya hormati
Bapak Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur bersama seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu pendeta, yang saya hormati Bapak Ibu hamba Tuhan dari berbagai gereja yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Patut kita mengangkat puji syukur kehadirat Tuhan karena berkat pertolongannya, maka rencana-rencana yang indah ini sudah berakhir pada hari ini. Jadi beban yang dipikul oleh jemaat Bukit Indah selama ini terlepas pada hari ini. Terlepas dari situ, sebelum saya melanjutkan, saya secara pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya lambat tadi sebab saya berkomunikasi dengan Pak Camat. Nanti jam 8:45 baru cek saya, dia lihat, dia bilang, mohon maaf Pak Isa, saya tidak bisa hadir karena saya akan pimpin Bapak di kecamatan. Kemudian juga saya menunggu Pak Kapolsek, karena saya paksakan hadir Pak Kapolsek. Begitu juga nanti saya mengarah ke sini baru masuk ceknya, dia bilang nanti siang-siang saya jalan ke situ Pak Isa, Islam juga saya lambat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia, momen penting ini kita semua bersyukur. Lepas tanggung jawab kami sebagai pemerintah, kami sedikit mengimbau kepada khusus warga masyarakat yang ada di wilayah desa ini bahwa COVID-19 semakin melonjak. Tanggal 19 kemarin seluruh kepala desa, camat, kapus, Kabupaten Mamuju, Lurah Kabupaten Mamuju dikumpul di aula Polda. Di sana kami disiweb satu persatu. Sesudah itu kita diberikan pemahaman dari Pak Kapolda, tegaskan bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati corona yang masih melonjak saat sekarang ini. Bukan cuma di Pulau Jawa corona yang ada sekarang ini, tapi sudah keluar Pulau Jawa, bahkan sudah sampai ke Mamuju. Yang diisolasi di Mamuju sekarang ini adalah pertanahan. Karena hari Senin kemarin akan adakan sosialisasi di sini dari pihak pertanahan, tapi tidak bisa karena ada yang positif. Oleh sebab itu, lewat penyampaian kemarin, Pak Kapolda, Pak Kapolres, para camat diinstruksikan sama kepala desa bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati, sekaligus menganjurkan kepada seluruh warga untuk aktif mengikuti vaksin mulai dari anak usia dini dan juga lansia sampai kepada vaksin booster, yaitu vaksin ketiga. Dan mereka akan turun baik dari kepolisian maupun dari tentara, akan turun lagi gerebek dusun-dusun dan sampai warga di masing-masing rumah yang belum divaksin. Itulah anjuran beliau kemarin kepada kami di sana. Dan kami laporkan bahwa kalau baru ada vaksin baru ada sudah 96% berdasarkan hasil dari masing-masing dusun yang kami ambil. Kami ambil data-data yang dari masing-masing dusun. Barangkali itu yang kami perlu sampaikan untuk masyarakat. Kemudian yang kami juga perlu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang berperan aktif mengambil bagian dalam pentabisan di gedung gereja yang di dalam wilayah kami. Kami atas nama pemerintah mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Barangkali tidak banyak yang saya perlu sampaikan, itulah yang saya perlu sampaikan kepada kita semua. Banyak kekurangannya dan itulah manusia. Oleh sebab itu saya perlu sampaikan saya ini dengan ucapan terima kasih, dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih.